Sebelumnya diceritakan jika Shen Li bertarung melawan monster rubah ekor kalajengking. Walaupun dia berhasil membunuh monster tersebut, tapi Shen Li juga terluka dan energi spiritualnya terkuras. Namun Dewa Agung Xingzi datang membantu menyembuhkannya. Shen Li kaget melihat wajah Dewa Agung Xingzi sama persis dengan Xing Yun. Mereka berdua lalu membangun ulang segel di kolam Sutian. Bahkan Xingzi mengantar gadis tersebut pulang ke ibu kota, dan Xingzi berencana tinggal di sana sementara waktu. Penguasa spiritual Seng Muyu memberikan mutiara laut biru kepada Shen Li. Mutiara langka yang memiliki kekuatan dahsyat. Shen Li mengajak Xingzi jalan-jalan ke pasar. Di sana mereka membeli es lilin. Di tempat lain, Furong tanpa sengaja menguping perbincangan dua pria yang penasaran ingin melihat Dewa Agung. Otak nakalnya kembali kumat. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk bikin onar di kediaman Shen Li, agar wanita itu semakin membencinya dan pernikahan mereka dibatalkan. Tidak lama kemudian Mo Fang juga tiba di kediaman Shen Li dan melihat kelakuan Furong tersebut. Dia sangat marah dan membubarkan orang-orang di sana, lalu kemudian menarik Furong ke dalam. Pada saat bersamaan, Shen Li dan Xingzi yang baru pulang mendapati Ruoya diikat di dalam karung, dan tentu saja pelakunya adalah Furong. Tepat saat itu Mo Fang baru masuk menyeret paksa Furong, lalu menceritakan kelakuan pria tersebut sebelumnya. Shen Li jelas kesal mendengar apa yang dilakukan Furong barusan, tapi berhubung dia sudah memutuskan menerima pernikahan ini, akhirnya dia menahan emosi dan cuma mengingatkan Furong dengan sabar untuk tidak mengulanginya lagi. Dan Furong pun tampak kecewa karena dia berharap Shen Li bakal marah. Malam harinya Shen Li tidak bisa tidur gara-gara mutiara yang ada di dalam tubuhnya. Sepertinya mutiara tersebut mulai bereaksi menyatu dengan tubuhnya, yang membuat tubuhnya kepanasan. Keesokan paginya, Ruoya melapor bahwa pengeluaran mereka membengkak sejak Furong dan Dewa Agung tinggal di sini. Maka Shen Li pun memerintahkan Ruoya untuk menagih uang pada para tamu mereka itu. Yang tidak mau bayar tidak dapat makan. Ketika Ruoya hendak menagih uang kepada Xingzi, dia malah bertemu dengan Furong. Furong pun membayar biaya makan yang diminta Shen Li tersebut. Tapi Ruoya tidak sadar jika Furong diam-diam sudah mengambil kunci dari sabuk bajunya. Dengan kunci itu Furong masuk ke gudang senjata, lalu dia mengambil semua senjata di gudang tersebut. Tidak lama kemudian Shen Li masuk ke gudang senjata itu juga. Dia sangat kaget mendapati gudang senjatanya sudah kosong, tak tersisa satupun. Tapi Ruoya akhirnya sadar jika pelaku semua ini pasti Furong. Dia segera mengejar Furong dengan sapu, namun Furong dengan cerdiknya berlindung di belakang Xingzi. Shen Li tetap sabar dan meminta Furong untuk mengembalikan semua senjatanya. Tapi Furong malah mengklaim kalau dia sudah menjual semua senjata Shen Li tersebut. Dia beralasan jika dia melakukan ini semua demi kebaikan Shen Li. Seorang gadis tidak seharusnya berperang terus-menerus. Mending dia mengkoleksi kosmetik daripada senjata. Inilah caranya menyayangi istri. Shen Li tahu tujuan Furong melakukan ini semua memancing kemarahannya, sehingga rencana pernikahan mereka batal. Tapi Shen Li tidak mau terpancing. Dia tetap bersikap sabar di hadapan pria tersebut. Setelah Shen Li pergi, Xingzi meminta senjata yang dicuri Furong tadi. Dia tahu jika senjata itu belum dijual. Furong pun akhirnya menyerahkan tas Qiankunnya kepada Xingzi. Tas itu adalah sebuah kantong kecil, namun bisa memuat barang sebanyak apapun. Tapi Xingzi sengaja tidak langsung mengembalikannya kepada Shen Li. Xingzi kemudian melihat benda-benda yang dicuri Furong. Terlihat banyak sekali koleksi senjata milik Shen Li. Tapi yang paling menarik perhatian Xingzi adalah sebuah kotak besar, yang ternyata kotak besar itu berisi kotak kunci emas langit dan bumi, yang di dalamnya tersimpan panah kecil pemberian Xingzi sewaktu di alam bawah. Di tempat lain, Shen Li mengajak Mo Fang minum-minum. Karena saking kesal dan frustasinya dengan masalah ini, Shen Li sudah berusaha mencari semua senjatanya keliling pasar, tapi tetap saja dia tidak bisa menemukan semua senjatanya tersebut. Keesokan paginya Furong kembali bikin ulah. Dia membuat semua pedagang pasar kesal karena pria itu mengambil barang dagangan mereka tanpa mau membayar.
Tapi kemudian Mo Fang datang dan membayar semua kerugian pedagang tersebut. Dia lalu menyeret Furong pergi dari sana. Tapi Furong menggunakan kekuatannya untuk menghilang. Namun dia tidak sadar jika Mo Fang memiliki kekuatan mampu melihat yang tak kasat mata. Saat Shen Li bangun, dia mendapati tas Qian Kun berisi senjata-senjatanya di sebuah meja. Tentu saja wanita itu sangat senang. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya tahu siapa yang mengirim tas Qian Kun tersebut. Shen Li langsung keluar mencari Xing Zi dan menemukan pria itu lagi menikmati es lilin di sebuah kedai. Sementara itu, Furong terus cari masalah agar pernikahannya batal. Kali ini dia sengaja cari ribut di sebuah kedai arak. Ketika Mo Fang datang menjemputnya, Furong sengaja memanfaatkan kesempatan mencuri aksesoris giok pria tersebut. Sekarang Shen Li benar-benar kesal. Dia meminta pemilik kedai arak menulis semua kelakuan nakal Furong. Lalu meminta bantuan Xing Zi untuk mengirimkannya langsung ke Kaisar Langit. Dengan menggunakan alasan ingin mengembalikan aksesoris giok Mo Fang, Furong mendekati Shen Li untuk menanyakan keberadaan pria tersebut. Shen Li tutup mulut, tapi Roya dengan polosnya memberitahu kalau Mo Fang sedang berada di barak militer. Shen Li yang mencurigainya jelas tidak ingin membiarkannya masuk ke barak militer mereka. Tapi Furong dengan liciknya menipu Shen Li, lalu menghilang begitu Shen Li lengah. Malam harinya kondisi Shen Li memburuk akibat mutiara biru laut di tubuhnya. Rauya yang cemas lalu meminta bantuan Xing Zi. Xing Zi pun lalu menyalurkan energi murninya untuk mengobati gadis tersebut. Sehingga keesokan paginya, tubuh Shen Li sudah normal kembali. Dia lalu pergi ke barak militer untuk melihat keadaan pasukan. Furong juga ada di sana sedang mengganggu Mo Fang. Shen Li yang tidak terima dengan perlakuan Furong terhadap Mo Fang, lalu menancapkan tombaknya di hadapan Furong. Dia berkata jika Mo Fang adalah orangnya. Tapi dia tidak tahu ternyata Xing Zi mendengar ucapannya tersebut. Xing Zi pastinya sedih mendengar Shen Li menyebut Mo Fang sebagai orangnya, yang terkesan seolah mereka memiliki hubungan spesial. Shen Li pun jadi canggung dan agak merasa bersalah, begitu menyadari jika Xing Zi ada di sana dari tadi. Dia lalu mengalihkan perhatian ke pasukannya dan mengajak mereka semua minum arak nanti malam. Sedangkan sekarang, dia mengajak mereka untuk duel bertarung. Siapapun yang menang, maka boleh minta arak. Namun tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Shen Li. Tiba-tiba Xing Zi mengajukan diri untuk bertanding melawan Shen Li. Shen Li agak ragu melawan pria tersebut, namun Xing Zi langsung menyerangnya. Pertarungan mereka lebih seperti dansa romantis yang membuat semua orang terpana. Xing Zi menang mudah dan langsung menuntut janji Shen Li. Namun karena Xing Zi tidak minum arak, dia meminta Shen Li menjawab 3 pertanyaannya. Inti dari ketiga pertanyaannya sama. Apa hubungan Shen Li dengan para jenderalnya? Shen Li dengan mudah menjawab pertanyaan pertama dan kedua dengan mudah. Dia hanya menganggap mereka sebagai rekan. Tapi begitu Xing Zi menanyakan hubungannya dengan Mo Fang, Shen Li tampak ragu. Dia tidak ingin menyakiti Mo Fang, tapi juga tidak ingin memberi Mo Fang harapan. Jadi akhirnya dia tetap menjawab jika Mo Fang juga cuma rekan. Jelas saja jawabannya berbeda dengan yang dikatakan Shen Li sebelumnya, sehingga membuat Furong tertawa. Kaisar Langit menerima surat tentang kelakuan nakal cucunya selama di alam spiritual, dan jelas saja beliau sangat murka, sehingga langsung memerintahkan Furong kembali ke alam dewa. Malam hari Shen Li pulang diantar para pasukannya dalam keadaan mabok. Pemandangan itu membuat Xing Zi tidak suka. Dia langsung mengingatkan Shen Li dengan nada sedikit cemburu. Tidak baik bagi seorang wanita yang mau menikah, mabuk-mabukan bersama sekumpulan pria. Shen Li yang dalam keadaan mabuk tidak terima dengan teguran Xing Zi tersebut. Dia melihat cara Xing Zi bertindak selama ini seolah-olah pria itu menyukainya. Shen Li meminta agar mulai sekarang Dewa Agung itu tidak lagi mencampuri urusannya. Di tempat lain Furong membuntuti Mo Fang yang lagi mabuk. Dia berencana mencari masalah agar Shen Li marah dan pernikahan mereka batal. Tapi dia salah sasaran. Ketika Furong menakut-nakuti Mo Fang, pria itu kaget dan tanpa sengaja menendang Furong hingga terpental.
Furong yang mulai ketakutan lalu menggunakan jurus menghilang. Keesokan harinya Sandy dipanggil menghadap Shen Muyu, penguasa spiritual. Shen Muyu memberitahu jika semalam Furong pergi ke dunia fana melalui jembatan Rouxi. Mo Fang mengaku jika ini semua adalah kesalahannya. Jadi dia bersedia menanggung hukuman dan bertanggung jawab mencari Furong. Tapi yang jadi masalah, Kaisar Langit mengirim perintah menyuruh Furong balik ke alam dewa dalam waktu 3 hari. Oleh sebab itu Shen Muyu meminta Shen Li untuk pergi mencari Furong, sekaligus agar mereka berdua bisa saling memahami satu sama lain. Sementara itu di kota Jinxiu, Furong terbangun dan mendapati dirinya dikelilingi anak-anak kecil di bumi. Awalnya dia sangat bahagia karena mengira dirinya sudah bebas dari Shen Li dan bisa bersenang-senang dengan banyak wanita bumi. Namun beberapa saat kemudian, Furong melihat asap hitam misterius terbang mengelilingi kota. Shen Li turun ke dunia fana, tapi sebelum mencari Furong, dia pergi ke kota Qingseng untuk mengenang masa-masa indahnya dulu bersama Xing Yun. Dia mendatangi rumah lama Xing Yun, walaupun tempatnya sudah terbengkalai dan rusak, tapi pohon besar di sana masih hidup. Kediaman Cheng Jin sekarang sudah berganti kepemilikan, segalanya sudah berubah, wajar saja karena waktu di bumi sudah berlalu selama puluhan tahun. Lalu kemudian Shen Li mendengar seorang kakek bercerita tentang legenda kisah Gu Chengjin. Berkat saran dari ahli strategi yang tak lain adalah Xing Yun, Gu Chengjin membunuh kakaknya dan akhirnya menduduki posisi pemimpin kota. Dia benar-benar pemimpin kota yang baik dan mencurahkan hidupnya demi rakyat. Ternyata setelah Yesi istrinya Cheng Jin sadar dari koma, dia justru memutuskan untuk menjadi biarawati. Namun Gu Chengjin tetap setia dan tidak pernah menikah lagi. Setelah Yesi meninggal pun Gu Chengjin menjadi semakin pendiam, semakin lama semakin depresi, dan akhirnya dia pun meninggal setelah 1 atau 2 tahun kemudian. Sedangkan Xing Yun setelah membantu Gu Chengjin menjadi pemimpin kota, dia kembali menjalani hidup sederhana di rumah kecilnya dan tidak menikah sampai akhir hayatnya. Kemudian Shen Li menyendiri di tepi sungai, dan dia tahu jika dari tadi Xing Zi selalu mengikutinya. Di sana Shen Li minta maaf karena semalam ketika mabok, dia bicara kurang sopan terhadap Xing Zi. Tapi Xing Zi hanya diam sambil memperhatikan aliran sungai. Tiba-tiba Shen Li kembali teringat saat dulu Xing Yun menemukannya di pinggir sungai. Karena kenangan itulah yang akhirnya membuat Shen Li yakin dan bicara dengan terus terang jika Xing Zi sebenarnya adalah Xing Yun. Dia sudah lama menyadarinya. Hanya saja dia tidak mengerti kenapa Xing Zi turun ke bumi dan hidup sebagai manusia. Tapi Shen Li menegaskan jika orang yang disukainya adalah Xing Yun, bukan Xing Zi sang dewa agung. Dan sekarang Shen Li memutuskan akan mengikuti perintah dewa, melakukan pernikahan politik dengan dewa Furong. Xing Zi sedih mendengar pernyataan Shen Li tersebut, tapi dengan situasi mereka sekarang, mungkin ini adalah jalan terbaik bagi mereka berdua. Ketika melewati sebuah hutan, mereka melihat sekelompok pria membawa seseorang. Dari auranya, orang yang mereka tangkap adalah Dewa Bumi. Xing Yun langsung membekukan mereka di saat akan menyerang. Yang ternyata Dewa Bumi yang mereka tangkap adalah Hulu, Dewa Bumi yang dulu membantu Shen Li menyembuhkan Xing Yun. Hulu lalu menceritakan jika ada sebuah sekte kultivasi keabadian bernama Gerbang Fuseng yang menangkap Dewa Bumi sejak 3 bulan yang terakhir. Awalnya para Dewa Bumi itu diundang ke sekte mereka, namun anehnya para Dewa Bumi yang pergi ke sana tidak ada satupun yang kembali, dan itu sudah terjadi 2 kali. Makanya ketika mereka diundang untuk ketiga kalinya, tidak ada satupun Dewa Bumi yang berani datang. Namun sekte tersebut menunjukkan wajah asli mereka dengan memburu dan menangkapi Dewa Bumi. Sekarang semua Dewa Bumi di sekitar tempat ini sudah habis ditangkap. Hanya tersisa dia seorang. Dia berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan diri, tapi pada akhirnya tetap tertangkap juga. Shen Li lalu menginterogasi salah satu penjahat, namun belum sempat dia bicara, seketika seluruh tubuhnya terbakar. Yang ternyata mereka sudah diberi kutukan agar tidak membongkar rahasia sekte tersebut. Hulu lalu mencoba mencari tahu di mana para Dewa Bumi itu disekap. Dia mencoba merasakan aura mereka. Sementara itu Xing Zi merasa ada yang aneh.
Dia curiga jika tujuan mereka menculik Dewa Bumi adalah untuk mendapatkan kekuatan dewa kuno. Ketika memeriksa bekas pakaian penjahat tadi, Xingzi menemukan setumpuk pasir. Dan sepertinya dia mengetahui sesuatu mengenai sekte sesat tersebut. Berkat Hulu, Shenli dan Xingzi dengan cepat menemukan tempat para Dewa Bumi disekap. Mereka semua sangat kesakitan karena inti kehidupan mereka ditarik secara paksa. Dari atas rakit, Xingzi dengan mudah menyingkirkan para penjaga. Lalu kemudian Shenli pun beraksi menghajar para penjahat itu. Sementara Shenli dan tombaknya bekerja keras menghajar para penjahat, Xingzi malah enak-enakan nyantai minum teh di atas perahu. Setelah para penjahat itu terkalahkan dan melarikan diri, Xingzi dengan entengnya melambaikan tangan untuk membebaskan para Dewa Bumi. Dia menerima ucapan terima kasih dari mereka, seolah-olah hanya dirinya seorang yang paling berjasa. Tapi mereka sama sekali tidak berterima kasih kepada Shenli. Salah satu Dewa Bumi bahkan marah, karena dia sangat yakin kalau para penjahat tadi adalah orang-orang dari alam spiritual. Shenli begitu kesal dan tidak terima dengan tuduhan itu. Dia menggunakan kekuatannya untuk memberi pelajaran kepada Dewa Bumi tersebut. Kalau saja Xingzi tidak menegurnya, sudah pasti Dewa Bumi itu akan mati di tangan gadis itu. Xingzi dengan bijak mengingatkan kepada Dewa Bumi, walaupun pelakunya memiliki energi spiritual, tapi belum tentu pelakunya benar-benar orang dari alam spiritual. Mungkin ada pihak lain yang sengaja ingin memicu perselisihan antara alam spiritual dan alam dewa. Karena itulah, dia menyarankan mereka untuk tidak sembarangan mempercayai gosip agar tidak terjebak dalam tipu daya penjahat. Para Dewa Bumi itu pun akhirnya menyadari kesalahan mereka. Namun Shenli yang terlanjur kesal, dia tidak mau lagi membantu Dewa Bumi lain yang masih disekap dan mau fokus mencari Furong di kota Jinxiu. Namun saat dia terbang ke sana, Xingzi malah mengikutinya. Xingzi beralasan jika dia mau ke selatan, karena kabarnya di sanalah Dewa Bumi lain disekap. Kebetulan kota Jinxiu yang dituju Shenli juga ada di selatan, jadi mereka pun sejalur. Xingzi mencoba membujuk Shenli yang lagi ngambek. Dia berencana akan masak buat Shenli. Shenli pun terlihat tertarik dengan tawaran tersebut. Kebetulan dia sudah kangen sama masakan Xingyun. Makanya dia diam saja sewaktu Xingzi menggandeng tangannya turun ke sebuah warung di desa terdekat. Namun setibanya di satu-satunya warung yang sangat sepi tersebut, Shenli dan Xingzi langsung tahu jika ada yang aneh di warung itu. Begitu yang punya warung mendekat, Shenli langsung menangkapnya, dan seketika itu pula ibu warung langsung berubah ke bentuk aslinya, yang ternyata siluman ular. Dan seketika itu pula putri siluman ular itu keluar sambil memohon agar mereka tidak membunuh ibunya. Namun alangkah terkejutnya Shenli saat melihat wajah gadis itu mirip dengan Xiao He. Wanita itu bernama Jingxi dan sepertinya dia adalah reinkarnasi dari Xiao He. Ibu warung berkata jika mereka hanya merampok barang-barang orang yang singgah, tapi mereka tidak pernah mencelakai atau membunuh siapapun. Mereka melakukan ini karena semua roh gunung dan Dewa Bumi sudah lama ditangkap oleh orang-orang gerbang Fuseng. Xingzi lalu menyarankan agar mereka segera pergi ke kota Jinxiu. Begitu mendengarnya, Jinxi langsung meminta ikut. Soalnya ayah dan kakak seperguruannya bernama Jingyan juga berada di sana. Karena kasihan melihat wajah melasnya, Shenli pun menyetujuinya. Dia juga meminta Xingzi memberi jimat penangkal miasma kepada gadis tersebut. Singkat cerita, mereka tiba di gerbang kota Jinxiu, tempat yang benar-benar gelap karena tebalnya miasma yang menjangkiti seluruh kota. Dengan miasma sebanyak ini, wajar saja banyak rakyat yang mati dan mayat mereka bergelimpangan di jalan. Di sana mereka akhirnya bertemu dengan Furong yang saat itu dalam keadaan compang-camping seperti gelandangan. Tanpa disangka, Furong yang selama ini manja dan cuma bisa bikin onar, ternyata punya hati dan tanggung jawab mengurus orang-orang yang terkena miasma dengan menggunakan kekuatan pemurniannya dan mengamankan orang-orang yang bisa disembuhkan di sebuah gedung akademi di utara kota. Dia berusaha keras membersihkan miasma di area kota itu, tapi kemudian menyadari kalau usahanya sia-sia
karena miasma dengan cepat berkumpul lagi kurang dari 1 hari. Pasien yang terkena miasma sangat banyak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang kondisinya sudah sangat parah. Makanya dia hanya bisa mengamankan orang-orang yang kondisinya tidak seberapa parah dan masih bisa disembuhkan, dan membangun kubah pelindung di sekitar gedung akademi untuk melindungi mereka. Setiap hari Furong keliling kota berusaha untuk menghilangkan miasma, tapi miasma ini malah semakin tebal dan sekarang Furong sudah tidak punya solusi lagi. Namun tentu saja, terlepas dari jasa-jasanya kepada penduduk kota, sifat playboynya masih belum sembuh juga, malah langsung kambuh begitu melihat Jingxi. Dengan gaya sok gantengnya dan sok kerennya, dia memberitahu Jingxi jika ayahnya aman di dalam pelindung yang dia buat, lalu menawarkan tangannya untuk menggandeng Jingxi. Tapi Shen Li langsung saja memelintir tangan Furong dan memaksanya untuk mengarahkan mereka ke gedung akademi tersebut. Setibanya di sana, mereka mendapati para penduduk sangat menghormati Furong, dan di sanalah Jingxi akhirnya bertemu dengan ayahnya dan Jingyan, yang ternyata adalah reinkarnasi Gu Chengjin. Jingxi jelas suka sama dia, dan mungkin Jingyan juga sama. Namun sama seperti di kehidupan sebelumnya, ada wanita lain yang lebih dipedulikan Jingyan, yaitu Nona Si, yang merupakan reinkarnasi dari Yesi, yang sekarang juga sedang koma terkena miasma. Setelah membantu mengecek kondisi dan menyembuhkan Nona Si, Xingzi diberitahu oleh Furong jika area yang paling parah terkena miasma adalah daerah barat kota. Mendengar itu, Xingzi langsung menduga jika daerah tersebut adalah sumber dari semua masalah ini.